Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kalian semuanya sehat ya. Dan mohon doanya juga untuk Bapak Ibu guru di SMP 2 semuanya sehat sehingga bisa mendampingi kalian belajar sampai dengan tuntas tas ya. Demikian juga kalian semuanya semoga bisa mengikuti dan apa yang kamu ikuti semuanya bermanfaat ya, membawa manfaat untuk kalian semuanya. Apakah itu manfaat yang dirasakan sekarang, terlebih manfaat pada saatnya mungkin kalian wis ora kelingan lagi apa sih dulu yang diajarkan saya di SMP 2 Banjarnegara ini. Ya. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Ya. Minggu yang lalu kalian telah belajar bersama-sama ya masih tentang pidato persuasi. Sudah mempelajari ciri kebahasaan kemarin yang sudah dibahas dan sudah dipelajari bersama-sama. Kemudian juga sudah membicarakan atau belajar tentang struktur atau bagian-bagian dari pidato persuasi. Ya. Di bagian ciri kebahasaan, salah satunya kita mengenal bahwa dalam pidato persuasi itu menggunakan apa kalimat apa? Salah satunya kalimat aktif. Ya. Ya. Dari beberapa yang tugas yang masuk dan baru beberapa ya yang Bu Siti lihat-lihat, Bu Widi dan Bu Pus, mayoritas kesalahan kamu atau mungkin karena kurang paham saja, kurang sedikit paham ya. Yaitu yang pertama tentang contoh atau menentukan kalimat aktif dan kata benda abstrak. Kemarin sudah disampaikan bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan ya. Tapi biasanya kamu ngarah gampang sing jenenge subjek si apa? Subjek wis sing nang ngarep dhewek, kata sing nang ngarep dhewek. Padahal tidak mesti seperti itu. Nah, kalau harus membahas ya, kita mancang ya ngomongnya. Kalau harus membahas ya harus membahas subjek apa, objek apa, predikat apa. Barangkali itu waktunya perlu waktu tersendiri atau waktu khusus. Sehingga kemarin sudah bisa disampaikan untuk menandai bahwa kalimat itu adalah kalimat aktif, salah satunya ya, kamu cari di situ menggunakan kata kerja berawalan me. Ya. Ibuku membeli sayur di pasar. Siapa yang aktif atau siapa yang membeli sayur di situ? Ibu. Subjeknya melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan di sini jangan kamu bayangkan pekerjaan jadi guru, pekerjaan jadi pedagang, bukan ya. Kata kerja maksudnya kata kerja itu berawalan me. Gampangan nih ketika kamu kurang memahami subjek, sisik, endi dan seterusnya. Ya. Kalau dalam kalimat itu, ya kalau dalam kalimat itu ada penggunaan kata kerja berawalan me, ya kata kerja berawalan me itu menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat
aktif. Ya. Ada aktif interaksi kamu ya. Nah, jadi kemudian, nah itu salah satunya gampangan me. Kemudian ora berawalan me, tapi itu juga termasuk kalimat aktif ketika di situ subjeknya melakukan pekerjaan oneng orang mbok awalan me. Misalnya saya tidur. Tidur pun itu kan yang tidur siapa? Saya melakukan kegiatannya apa? Tidur. Itu juga kalimat aktif. Ya, itu tidak ada awalan me, anggaran kono anak-anak awalan me jelas saya meniduri bantal apa meniduri kasur. Ya, jelas itu. Nah, di situ meskipun tidak berawalan me, tetapi karena melakukan kegiatan masuk pada kalimat aktif. Saya belajar. Ya, aktif. Saya melamun. Melamun ketone kan orang aktif melamun. Tapi pada kalimat itu subjeknya melakukan kegiatannya apa? Melamun. Ya, itu kalimat aktif. Nah, kebalikannya ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, yang pasif seperti apa? Yang pasif itu ciri yang pertama, kalimatnya itu dibalik, kemudian yang awalan men-nya menjadi berawalan di. Saya membeli roti. Roti dibeli ibu. Saya membaca koran. Koran dibaca saya atau koran dibacanya. Paham belum? Gampang kok mikir timbang mikir subjek sing endi objek dan seterusnya. Lihat saja di kalimat itu kalau menggunakan awalan me berarti kalimatnya itu adalah kalimat aktif. Saya dipukul adik. Aktif atau pasif? Apa aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Karena subjeknya di situ bukan yang melakukan pekerjaan tapi yang dikenai pekerjaan atau tadilah gampangannya me dan di tadi. Ya. Kemudian kata benda abstrak. Ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak. Ya, kemarin sudah disampaikan. Yang konkret itu benda yang berwujud terlihat. Itu kata benda konkret. Saya kata benda. Konkret atau abstrak? Konkret atau abstrak? Saya konkret atau abstrak? Konkret. Konkret ya, wong keton. Bisa dipegang. Bisa diraba. Ya. Terlihat berarti konkret. Meja konkret atau abstrak? Konkret. Nah, sekarang kalau misalnya adil, konkret atau abstrak? Abstrak. Ya, orang bisa apa sih anggar adil jenengan wong sih? Ya, anggar adil. Ya. Iya. Maaf ya, kalau adil itu memang tidak terlihat, tapi adil ini masuk jenis kata benda atau bukan? Bukan. Apa? Bukan. Kata sifat. Sifat. Betul sekali ya. Karena itu bisa didahului misalnya dengan kata sangat. Dia sangat adil. Diikuti dengan kata sekali. Dia adil sekali. Ya, berarti adil itu menunjukkan kata sifat. Nah, berkaitan dengan kata benda abstrak tadi, ya, contohnya dari kata adil yang semula kata sifat,
diberi awalan atau imbuhan ke an menjadi apa? Keadilan. Nah, keadilan di sini nanti jenisnya sudah bukan lagi kata sifat, tetapi kata benda. Ya, nah inilah yang disebut dengan kata benda abstrak, ora berwujud. Ya, apa sih keadilan? Tapi awalan kean di situ sudah menandai bahwa yang dimaksud keadilan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan adil. Ya, jadi misalnya ayahku sangat adil dalam apa segala hal. Ayahku sangat adil. Nah, kemudian keadilan ayahku ini dirasakan oleh semua penghuni rumah, semua saudara-saudaranya dan seterusnya. Nah, keadilannya di sini apa? Hal-hal yang berkaitan dengan adilnya bapak kamu itu, misalnya kalau memperlakukan ibunya bagaimana, memperlakukan adik kamu bagaimana. Nah, ini yang disebut dengan kata benda abstrak. Jadi ada kata sifat atau mungkin kata bilangan satu misalnya. Itu kata bilangan ya, menunjukkan jumlah. Tetapi ketika itu sudah diubah menjadi kesatuan, ya, satu itu bilangan, tetapi diubah menjadi kesatuan. Kesatuan ini kedudukannya di situ sebagai kata benda, ya, kata benda abstrak. Jadi yang abstrak itu kebanyakan adalah perubahan dari mungkin kata sifat atau kata selain kata benda mendapat imbuhan kean atau pean. Ya. Persatuan, peradaban, ya, adab. Kemudian misalnya kata tadi yang karena tidak, ini yang selain menggunakan imbuhan pean ya, kata benda abstrak itu contohnya apa? Yang sebagai kata dasar, bukan kata berimbuhan. Contoh kata benda abstrak dari kata dasar apa misalnya? Yang berupa udara. Udara. Ya, udara. Ya, udara itu kata benda abstrak. Ya. Suhu, kata benda abstrak atau bukan? Suhu itu loh maksudnya. Suhu bukan suhu guru loh ya. Oh kayak suhu minyong Suhu artinya guru jelas itu kata benda. Suhu udara, suhu temperatur itu kata abstrak. Abstrak. Iya. Paham belum? Insya Allah paham, Bu. Ya, paham belum? Oh, rasanya apa? Kayak ngantuk, kayak tidak tahu, kayak orang mudeng. Paham belum? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. sambil jalan, sambil kamu banyak latihan, atau kamu bisa sing di Google lah, ya, lihat kata pengertian kata benda abstrak. Nah, contohnya, ya, apa tanya Mbah Siti orang mudeng, tanya Mbah Google, ya, gue mesti mudeng. Jadi kota kamu jangan dihabiskan hanya untuk game, nonton-nonton sing orang genah, ya, tapi coba cari ilmu lewat itu, yang TikTokan dan sebagainya. Tapi coba ya banyak digunakan untuk kegiatan dalam kaitannya kamu mencari tambahan ilmu pengetahuan. Insya Allah kamu malah lebih pinter, ya, kamu malah lebih pinter timbang guru, ya. Kalau kamu aktif seperti itu, tapi sekali lagi catatannya yang punya filter, ya, saringan ini baik atau tidak kamu sendiri, ya. Ngerko umpet-umpetan terus nonton sing orang kenal lah, resiko kamu tanggung sendiri. Tapi insya Allah kalau kamu memanfaatkannya untuk kebaikan, yang akan beruntung juga
kamu ya lebih pintar sekan guru ini orang andel jajal misuk anggar pas ujian 120 menit bapak ibu guru nggarap urung rampung terus setengah jam tak wis rampung ya orang ngasih setengah jam saking pintere ya wong kene kamu mengerjakan bu gurune jane sok karo melu nggarap di urung rampung wis ana sing buron iki memang sudah selesai berarti kan lebih pintar muridé timbang gurune nah mungkin itu salah satunya gurunya adalah Mbah Google itu ya jadi kalau kamu belum paham dengan apa yang saya sampaikan silahkan kamu cari informasi atau mungkin di buku-buku kalau tidak sekarang wis gampang nang internet yang cari saja. Ya, di buku cetak juga ada pengertian kata benda abstrak dan contohnya serta pengertian kata benda konkret dan contohnya. Ya, minggu depan wis apples ya wis lah kecil apa sedang ini Bu? Kata apa ini? Tok anu apa? Tebak, jawab aktif atau apa? Abstrak atau konkret. Ya, sekarang kita lanjut anak-anakku semuanya. Terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan, menyetorkan tugas. Yang belum, kami setia menunggu kalian semuanya sampai titik darah penghabisan. Ya, tapi kamu juga jangan nginak-nginak. Wong Bu Siti, Bu Widi, anu apa sabar gelem ngasih ngemben. Ya, jangan seperti itu karena nanti kamu yang akan kepuntal-puntal sendiri nututi kayak nututi layangan pedot melayu mana melayu malah bisa-bisa kok ngasih kejerunguk ya karena tidak wis sing dioyok ora kena rai bolong ya rani bolong apa bocor kok kan gaduke ya wis ora usah cemplongan dalangi cemplongan. Sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi kamu kan sudah mempelajari kemarin sudah mempelajari unsur kebahasaan, mempelajari tentang struktur. Strukturnya terdiri dari apa saja? Struktur atau bagian-bagian. Pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Ya. Nah, sekarang kamu amati. Iki saya mau terus apa yang pancen iki Pak kamu? Itu memang seperti itu. Oh kanan. Ya. Sekarang kamu perhatikan ya di bagian ini. Contoh teks pidato. Menyajikan teks pidato. Iya. Ya. Menyajikan teks pidato. Bacalah teks pidato berikut ini secara saksama. Ya, kamu lihat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai dengan ya ini apa tadi kemarin masuk pada bagian apa? Secara umum Assalamualaikum, kemudian sapaan. Pembuka. Ya, bagian pembuka lanjut sanggung. Nah, kemudian ada hadirin yang saya hormati, virus yang diduga berasal dari Cina dan seterusnya. Ini ya, hadirin yang saya hormati, virus yang diduga berasal dari Cina, Provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Ya, PBB dan WHO serta semua negara bergerak maupun berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Namun keadaan di Cina seperti itu cepat atau lambat mereka melakukan isolasi di daerah Wuhan guna menghindari virus tersebut menyebar. Ini sudah masuk bagian apa? Inti pidato.
bagian isi. Terus apa? Selanjutnya. Apa sih kayak cuma modelnya bata bola lepas. Ya, saya ulangi ya, hadirin yang saya hormati, diduga virus corona ini, ya, lanjut Pak Anggun. Ini tadi sudah masuk bagian apa? Inti pidato isi. Bagian isi, ya. Terus kemudian di sini lagi, hadirin yang saya hormati, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi, intinya menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Ini bagian apa? Penutup. Kamu ingat kemarin bagian isi itu terdiri dari apa saja? Kan ada pendapat, gagasan, kemudian ada apa rincian, ada pesannya. Nah, kalau ini masuk bagian apa? Isi pidato. Yang masuk bagian isi. Penutup. Saya ulangi. Pesan-pesan yang disampaikan. Yang pesan itu kemarin masuk bagian apa? Isi. Berarti ini kan isinya pesan. Marilah kita menjaga kesehatan. Nah, berarti karena ini pesan. Akhir pidato. Bagian ini masuk bagian apa? Isi. Ya. Cuman kan isi ada pendapat, gagasan, kemudian argumentasinya apa, terus rinciannya untuk memperkuat itu, kemudian pesan. Ya, itu bagian inti atau isi. Kemudian mudeng borong iki. Mudeng. Coba diulangi lagi, diperhatikan lagi ya, dicermati. Struktur pidato secara garis besar terdiri dari 3 bagian. 1 bagian pendahuluan yang berisi salam pembuka, sapaan, ucapan syukur atau terima kasih pada Tuhan, ya itu. Kemudian bagian isi itu adalah bagian inti berupa pendapat, gagasan, ya. Kemudian rincian argumentasi untuk memperkuat pendapat itu, bahwa pendapat itu benar dan orang akan meyakini sehingga mudah untuk diajak mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian masih bagian isi pesan, ya, pesan yang disampaikan. Nah, kemudian bagian penutup terdiri dari apa saja? Harapan agar kegiatan dan masih disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Ya, kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu antara lain di sini masuk pada bagian penutup. Ya, paham belum? Paham. Kemudian nanti, ya ini kita lanjut. Ya, tadi kan bagian ada pendahuluan berisi apa, kemudian isi dan penutup. Sekarang kita fokus pada bagian isi. Ya, tadi isi berupa atau inti berupa pendapat, gagasan, kemudian pesan, ya dan seterusnya itu tadi. Nah, di bagian isi itu sendiri itu juga terdapat struktur isi. Jadi urut-urutan ketika jadi ngarep ngomong jelas ya, orang loncat-loncat yang mengikuti itu
runtun, jelas. Nah, secara umum pidato persuasif itu strukturnya tadi, ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di bagian isi itu sendiri juga terdiri atau meliputi bagian yang dinyatakan atau yang dinamakan pernyataan posisi tulis yang buku kamu. Jadi struktur persuasi, struktur pidato persuasi ada pendahuluan, isi, penutup. Isi digawe tanda panah, ya. Struktur isinya itu ada pernyataan posisi, kemudian tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. 3. Jadi ketika kamu masuk pada bagian isi nanti, kemudian kok pidato, wis pendahuluan, ya, wis tekan puji syukur saya panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, bla 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 dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang satu virus yang menggegerkan dunia, yaitu virus corona, misalnya. Teman-teman yang berbahagia, nah, masuk pada bagian isi. Bagian isi itu nanti urut-urutannya 1, pernyataan posisi. Ya, pernyataan posisi ya kamu dengarkan, ya, tulis intinya atau di buku itu ada nih di buku paket. Ya. Apa yang dimaksud pernyataan posisi itu? Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Ya, posisimu, ya, pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis. Ya, kau membayang nyongat nulis. Nah, kau harus nulis tentang corona misalnya. Posisi kamu di situ, ya, pendapat kamu, pendirian kamu tentang corona itu apa? Kalau Bu Siti misalnya, menurut saya corona adalah sesuatu hal, ya, yang menjadikan, ya, seseorang yang menjadi seseorang yang penuh dengan ketakutan, ya, penuh dengan prasangka pada orang lain. Dan virus ini berasal dari, menurut informasi berasal dari Wuhan. Misalnya, ya, posisi saya merupakan, pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis, ya, terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Posisimu sebagai pelajar, apa kamu akan memposisikan diri sebagai, nah, seperti virus corona ini, kamu bisa saja memposisikan diri sebagai orang yang mungkin pernah terpapar virus itu. Nah, dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual. Ya, aktual itu adalah persoalan yang sedang, ya, dibicarakan. Pernyataan yang lagi rame-rame ini dibicarakan di masyarakat. Dalam eksposisi, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Jadi, anggur masyarakat kok wedi banget iki dengan corona, ya kamu ungkapkan ekspresi kamu sebagai orang yang, ya, takut, mendukung apa yang dirasakan oleh masyarakat, peduli, ya, ada empati, bisa ikut merasakan, tidak menimbulkan kontra, ya, mungkin lagi wedi-wedi malah wedi, ya. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Ya, pernyataan yang dapat diuji untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. 1, siapa yang akan diyakinkan? Kamu akan meyakinkan siapa? Misalnya,
kamu berbicara tentang corona itu, kamu akan meyakinkan siapa? Ya. Jadi dalam pernyataan posisi itu jelas. Jembatan pertanyaannya itu ya, nanti jawabannya adalah pernyataan yang terdapat pada pernyataan posisi. Apa yang akan diyakinkan? Mengubah pandangan atau perilaku? Ya, yang mau diyakinkan itu apanya? Ya, mengubah pandangan, mungkin orang selama ini ketakutan supaya menjadi tidak begitu takut, ya, atau perilakunya yang semula tidak memperhatikan prokes, ya, menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan ya prokesnya, ya, pakai masker ketika keluar, selalu cuci tangan, ya tidak langsung arep ngamplok apem nang dhuwur meja padahal bar ya dan sebagainya melaku terus langsung plok. Nah, perubahan perilaku. Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka atau orang yang akan kamu yakinkan? Itu kira-kira jenis argumennya itu apa? Argumen itu adalah alasan yang mendukung, ya. Jenis argumennya itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa cerita kisah nyata misalnya. Jadi kamu nanti di situ sambil bercerita tentang fakta, memberi contoh fakta. Ya. Bisa berupa data. Ya, atau bisa berupa data. Misalnya ini loh, ya angka-angka. Sekian persen orang yang terdapat, sekian persen orang yang meninggal dan seterusnya untuk meyakinkan. Ya. Itu jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka, yang menarik kira-kira yang menarik nanti supaya orang itu yakin bahwa apa yang kamu sampaikan benar. Itu argumennya apa? Oh, kamu ambil dari hadis misalnya tentang kesehatan, ya, hadis, atau kamu ambil dari Al-Quran yang berbicara tentang kesehatan, tentang penyakit dan seterusnya. Mengubah perilaku seperti kemarin ketika kita berbicara tentang lingkungan kebersihan, argumen yang mungkin bisa kamu ambil, kamu bisa memberikan contoh-contoh dampak dari kebersihan lingkungan itu, apa dampaknya, apa positif negatifnya. Itu kasih mumet bukan saran. Ya, paham ya jenis argumennya? Ya. Kemudian, apa ya fragmen yang jure anak uyang-uyang anik kuwi. Oh, kayak baling-baling kae apa? Doraemon, nana baling-baling bambune. Nah, lah. Ya. Kemudian yang keempat adalah apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Jadi tadi posisi itu apa? Kedudukannya di situ. Kamu menempatkan di situ ya sebagai siapa dan seterusnya. Mau karo mlaku lah. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kan ini pernyataan posisi sudah ya, pernyataan posisi di situ yang menyatakan pendapat dan seterusnya. Kemudian tahap argumen ya, masih diisi. Tahap argumen itu perlu dikembangkan dan didukung secara logis, masuk akal. Karena ini kita berbicara tentang kenyataan, ya, jadi harus masuk akal, bukan khayalan. Untuk supaya orang yakin bahwa apa yang kamu sampaikan itu benar, sampaikan dengan yang didukung dengan data secara logis, dikembangkan dan didukung secara logis, masuk akal. Ya, bisa diterima oleh akal manusia. Dibuktikan dengan alasan. Jadi ada buktinya. Contoh-contoh bukti pakar, ya mungkin kamu mencuplik dari ahli, ya kalau kamu berbicara tentang kesehatan, ya kamu cari pakar yang ahli di bidang kesehatan. Orang lagi berbicara kesehatan, ya cari pakarnya yang tidak berkaitan dengan kesehatan, nanti ya jadi mal praktek. Kemudian informasi statistik. Nah, ini nanti yang berupa angka ya, grafik. Nah, misalnya kamu berbicara sekarang ini virus itu di Banjarnegara sedang melonjak ke arah level berapa. Nah, ini untuk meyakinkan
Ya, untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang kamu sampaikan benar, kamu butuh data. Ya, butuh data, butuh grafik misalnya. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel gambar, dan kutipan. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang paling lemah hingga yang paling kuat. Jadi urutannya bisa kamu dari data dulu yang kuat. Data kan mendukung harus asli ya, kuat. Kemudian contoh-contoh kecil kejadian. Ya, mungkin kamu kurung-kurung tok, jangan-jangan orang ngerti secara pasti. Tapi kalau data itu harus tahu secara pasti. Yaitu dari yang kuat ke yang agak kuat atau lemah. Setiap pengembangan pikiran atau argumen harus berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki suatu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi secara keseluruhan. Jadi misalnya bagian argumentasi itu terdiri dari 3 paragraf, maka di situ harus ada gagasan utama masing-masing paragrafnya yang didukung dengan alasan atau contoh-contoh atau bukti-bukti yang logis yang konkret. Kemudian yang berikutnya masih bagian isi adalah penguatan pernyataan posisi. Ya, setelah pernyataan posisi, kemudian alasannya, argumentasinya, kemudian yang ketiga dikuatkan lagi, diyakinkan lagi bahwa apa yang kamu sampaikan itu benar. Penguatan pernyataan posisi di bagian tengah letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Ya, jadi misalnya di pernyataan posisi kamu sedang menyatakan bahwa virus corona ini akhir-akhir ini sedang di Banjarnegara sedang naik tajam. Ya, pernyataan posisinya pendapat kamu. Nah, bla 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 dan seterusnya. Kemudian tahap argumentasi kamu cari grafik, cari data-datanya. Ya, ini loh mengapa saya mengatakan sedang naik, alasannya apa-apa dan sebagainya. Kemudian di bawah penguatan, ya penguatan pernyataan posisi itu lebih ditonjolkan lagi, misalnya dengan dirinci di daerah mana, ya datanya dan seterusnya. Kemudian ya kesimpulan posisi berdasarkan data itu, maka kamu menyimpulkan bahwa memang virus itu akhir-akhir ini sedang menanjak tajam. Ya, ini penguatan pernyataan posisi, kuatkan lagi pada akhir bagian isi. Ya, jadi di bagian isi itu ada 3 struktur, 3 urutan juga. Yang pertama pernyataan posisi, tahap argumentasi, kemudian penguatan. Bukan berarti itu kalau nanti kamu buat pidato itu terdiri dari 3 paragraf. Tidak harus, ya. Bisa saja di bagian argumentasi itu nanti ada beberapa paragraf ya, di bagian itu. Kemudian yang berikutnya di sini pernyataan posisi itu maksudnya untuk apa? Di sini 1 untuk memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda. Oh, ini berarti nanti pada prakteknya, praktek pidatonya. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi atau intuisi. Jadi karena kita berbicara fakta nyata, ya maka argumentasi yang kamu kembangkan nanti harus betul-betul argumentasi yang kuat. Nah, kuat tadi contohnya apa? Ada cerita konkret, ada datanya, ada ya. Jadi tidak hanya sekedar kamu seperti dongeng. Kalau dongeng cerita sih, ya kamu mau lagi bercerita dongeng sih, karepe dewek bebas menghayal, ya. Seandainya aku jadi Doraemon, ya kayak siapa nih Kapra, akan aku pasang baling-baling di atas kepalaku supaya aku bisa berputar-putar mengikuti ilmu apapun dan cepat masuk nanti diaduk-aduk dalam otakku sehingga otakku akan
encer karena dia suka job ya orang. Ya. Itu balik-balik ya, itu kan khayalan. Padahal orang nalah yo. Dan kalau pidato persuasi tidak seperti itu, harus ada ya data yang konkret, alasan yang meyakinkan. Kamu bisa membawa orang lain percaya bahwa meyakini bahwa apa yang kamu sampaikan itu benar, sehingga pesan yang akan kamu sampaikan nanti mereka itu ya bisa mengikuti karena yakin iyalah yang berarti itu kayak kai dan yang sehat dan yang terhindar dari virus corona misalnya ya. Nah, di sini contohnya adalah tabel, ada tabel diagram, mungkin lebih lengkapnya disertai foto, gambar, dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Jadi nanti ketika kamu pidato, ya kamu bisa menggunakan foto, bisa menggunakan gambar untuk meyakinkan ya bahwa apa yang kamu sampaikan itu benar. Nah, kalau masalah penutup sih, penutup itu bagian jadi yang di sini yang perlu diperhatikan ini di bagian isi itu yang terdiri dari 3 hal tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Sudah jelas, Ibu Guru? Sudah sangat jelas? Sudah. Remang-remang? Kamu senang mesti yang remang-remang. Ya. Kakak kowe mudeng apa ora jere ibune, bukan ora mudeng ibune mindu gaweni nang omah. Paham, Bu. Paham, awas aku angkat takon nang omah. Angkat takon nang omah kowe kudune ora mung ibune. Wong Bu Siti kok ibune tak Bu Siti sing jelas Nabi Bu Siti mudeng ora. Ngantuk ya, Pak? Ngantuk pengalaman. Iya, kita guna ora keton. Masa sing keton bogor kuwi tok Muhammad Danang malah dibal-balan. Kafe. Allahul kafi rabbuna kafi. Oh, Panji Bagas Respati. Sing sekarang awake langsing. Ora dengar sing. Kemarin itu. Oke, coba Panji sama Gamsa. Panji karo berapa? Januar? Mau ana mau. Kafi Nur Zaman. Tulisan iya ke Kafi tok. Jajal Fi. Pajangmu Fi. Awas engko ya, Fi. Nang omah yang balik niku. Fi. Oh ini. Lah kowe kau lah Siva, Anggara Siva. Andi Maulana Putra, kowe Power Ranger. Waduh, ayu teman gue kita ayu. Pakai mahkota. Padahal enggak aku. Iya ya. Iya, itu paling digelesakna terus ditinggal lunga. Isuk anggar ketemu masa ora jadi rujak cingur. Udah ya. Sekarang lanjut untuk tugas berikutnya. Ya. Apa Yang pidato. Nanti ada itu ya, nanti ada kiriman. Sekilas untuk tugas terstrukturnya nanti. Ya, tulis ulang contoh teks pidato. Tulis dengan perubahan sebagian.
Cara menulis ini sebaiknya dilakukan dengan mengubah, ya bukan tulis ulang ya, langsung ke C nanti fokus kamu. Tulis dengan perubahan sebagian. Bagian ngendi ya Bu, sing dirubah, ngisor apa ndhuwur ya. Cara menulis ini sebaiknya dilakukan dengan mengubah tema atau pesan dari teks semula. Ya, kita tidak usah mengubah tema itu. Ya, hanya mungkin nanti yang pesan dari teks semula bisa sasarannya, topiknya atau data-data yang disesuaikan dengan data baru. Ya, data-datanya yang dekat dengan kamu, yang kamu ketahui. Ya, misalnya oke, kadon lah mungkin bicaranya nang Jakarta kanan yang tahu Jakarta ora. Ya, kamu lihat yang di Banjar data-data. Hasil dari langkah ini adalah pidato yang lengkap tetapi didasarkan pada teks pidato lain. Nah, nanti untuk tugas ini akan ada kiriman teks pidato yang tadi yang sudah dibicarakan kita bareng-bareng. Nah, ini tadi kan kita sudah berbicara ini ya. Bagian pidato ada pendahuluan, isi dan penutup. Nah, nanti kamu rubah yang isi, bagian isi. Nek pembuka salam ini ajak karepe dhewek ya. Kalau itu bagian salam ya assalamualaikum terus apa? Puji syukur kami panjatkan. Nah, bagian pendahuluan tidak usah kamu otak-atik, tetap itu. Ya, pendahuluan dan penutup tetap. Paham? Paham belum? Ya, pendahuluan tetap. Nah, yang kamu ubah ya dengan sedikit perubahan di pesan, mungkin di datanya, alasannya, itu nanti bagian isi ya, bagian isi tetapi mulai tahap argumentasi. Kalau di pernyataan posisi biarkan juga seperti itu. Ya, di bagian perkat tadi bagian isi itu terdiri pernyataan posisi, argumentasi dan penguatan pernyataan posisi. Nah, kamu nanti perhatikan ya di bagian tahap argumentasi, di bagian alasan dan seterusnya itu. Nah, yang kamu ubah silakan yang bagian itu. Yang pernyataan posisi yang atas, virus yang diduga berasal dari Cina, Provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. PBB dan WHO serta semua negara bergerak maupun berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Namun, keadaan di Cina seperti itu. Cepat atau lambat mereka melakukan isolasi di daerah Wuhan guna menghindari virus tersebut menyebar. Itu tetap. Ya, tetap. Nah, hadirin yang saya hormati, dan itu nanti kamu kembangkan. Ya, sudah mulai dirubah. Mungkin kamu bisa, ini kan orang Cina. Nah, ini kan pernyataan posisi kan memang bisa berupa pengertian, bisa berupa asal-usul dan seterusnya. Nah, nanti yang kamu ubah itu mulai dari, ya, hadirin yang saya hormati, sapaan ya. Diduga virus corona berasal dari pasar ikan swalayan yang berada di Wuhan. Nah, ini nanti mulai diubah tahap argumentasi ini. Mungkin kamu bisa saja ketika di sini memasukkan di sini wong iki nang Cina ya. Kamu kadon mulai nang Indonesia. Mungkin lebih sempitnya kan. Ternyata virus ini ya sampai sekarang sudah sampai ke negeri kita sendiri atau daerah kayak apa sendiri sampai yang tidak kita sangka-sangka ternyata sampai di Banjarnegara. Di Banjarnegara terdata seberapa dan sebagainya. Kowe ku anggar gelem buka nang kowe mesti ana nih. Ada datanya. Iya, datanya ya. Paham? Nah, yang mulai kamu ubah itu bagian tahap argumentasi, kemudian pernyataan ulang Bu. Ya. Nah, penutupnya juga tetap. Hadirin yang saya hormati, kiranya cukup sekian dan seterusnya itu tetap. Mudeng apa mubeng? Mubeng. Baling-baling bambu. Oh. Mudeng apa mubeng?
Wena kedunya mudah waktu mau memperhatikan. Nah, Mudah. Paham, Wena? Insya Allah paham. Kita Arum, Mubeng, Bu. siapa bisa ngomong ya? Kayak suara dia tapi itu ya. Wis lulus. oh Vicky Vicky apa ya? Rehana, paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Dia Ratri, Insya Allah paham, Bu. Insya Allah Panji. Panji pahamnya kayak abingnya nubar KSN apa? AKM. Umat ya? Literasi kalau numerasi umat. Cahaya, bagaimana? Yasin. Ya. Gaya? Udah apa? Belum? Apa masih ada pertanyaan? Ketoni Wena masih apa kayak memandang langit-langit? Sudah? Cukup? Kalau dengan Cukup nih, cukup. Aditya. Cukup? Raditya cukup? Wis lah, cukup ya. Oke? Oke. Ya, waktunya udah habis. Sekali lagi silahkan nanti tugas-tugas kamu kerjakan dengan ikhlas, enteng. Dengan ikhlas jadi ini kamu tidak merasa terbebani. Wah, sebel banget ini nih. Ikhlas, alon-alon wong lemah, timbang orang apa-ngapa ya ngarapi tugas, timbang bulan kesuwen ya urapik ya, ngarap tugas, mepil. Nah, kira kalau sudah selesai kirim dan seterusnya. Ya. Saya kira itu untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gafra langsung garap weh. Main ke Gafra mau langsung garap kita pukul baik. Aduh guyu.